Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah IMPA walaupun secara online. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah. Kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Yuk berdiri semuanya. Buka Kidung Cerianya 339 bait yang pertama. Ibu semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Nah adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Ada di lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah di ibadah Minggu Perayaan Anak tanggal 31 Januari 2021. Walaupun adik-adik kami di rumah mereka masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka dengan semangat mereka mau mengikuti ibadah. Tuhan berkati kakak-kakak layan, Tuhan berkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami akan menyambut akan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi Kidung Ceria 196. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap jaga kesehatan. Nah, pagi ini sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau siapkan hati, kita siapkan Alkitabnya, lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh berkati kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang, dan kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau membaca Alkitab dari kitab Markus. Kitab Markus 10, ayatnya yang ke-17 sampai ke-22. Markus 10, ayat 17 sampai yang ke-22. Adik-adik sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Markus 10, ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, demikian adik-adik,
Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, tadi pembacaan kita dari mana ya? Ya, Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-22 tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, Kak Fani mau tanya, tadi malam siapa yang mau tidur? Adik-adik berdoa dulu. Ayo. Nah, ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik udah ngantuk banget atau lagi capek banget, terus kira-kira tetap harus perlu berdoa nggak sih adik-adik? Nah iya, kita walaupun sudah ngantuk, udah capek banget, seharian misalnya banyak tugas di sekolah, adik-adik harus tetap berdoa sebelum tidur. Kenapa ya kita harus berdoa? Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, karena satu hari ini Tuhan sudah jaga kita. Dan juga adik-adik hari ini kita mau belajar dari cerita orang yang sangat kaya raya, sukar masuk kerajaan Allah. Adik-adik, ada seorang orang kaya, dia sangat kaya raya, dia sangat memiliki harta yang banyak sekali. Saat itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan udah melakukan perintah Tuhan, jadi bisa dong saya masuk kerajaan Allah, bisa dong saya hidup kekal, hidup bersama Allah. Nah, cuman adik-adik di sini orang kaya ini memiliki kekurangan. Walaupun Tuhan tahu dia sudah melakukan perintah Tuhan, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melawan orang tua, tapi ada satu kekurangan dia. Karena Tuhan tahu dia orang yang sangat kaya raya. Lalu Tuhan bilang sama dia, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menjual semua harta-hartamu lalu membagikannya kepada orang miskin. Orang itu langsung terdiam adik-adik. Orang itu langsung mikir, aduh, harta saya kan banyak banget. Harta saya ada berlimpah. Kalau saya bagiin ke orang-orang miskin, saya nggak punya apa-apa dong. Dia mikir, masa saya harus tinggalin semua? Masa saya harus bagiin untuk orang-orang miskin? Lalu di situ akhirnya dia nggak mau adik-adik. Dia pergi meninggalkan Tuhan dengan rasa yang sangat sedih dan juga kecewa. Karena syarat yang dikasih Tuhan itu membuat dia jadi kayak kehilangan semuanya, membuat dia merasa kecewa. Kok semuanya kenapa harus dikasih ke orang miskin? Kenapa saya harus meninggalkan semuanya? Padahal kan udah susah-susah dia mengumpulkan harta ini, tapi Tuhan suruh ninggalin semuanya. Nah adik-adik, akhirnya si orang kaya ini pergi dan lebih memilih harta-hartanya daripada dia mengikuti Tuhan dan dan meninggalkan semua hartanya. Nah adik-adik, kira-kira sikap orang kaya ini baik apa enggak ya? Nah iya, kita nggak bisa contoh sikap si orang kaya ini. Karena apa adik-adik? Dia tidak mau mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menomorsatukan Tuhan. Dia tetap menjadikan harta ini adalah andalan dia. Karena dia berpikir kalau saya nggak punya harta, saya nggak bisa apa-apa. Salah adik-adik. Padahal kalau dia ikut Tuhan, Tuhan pasti akan kasih semuanya. Dia bisa hidup kekal. Nah adik-adik, contohnya nih adik-adik, semalam kalau misalnya adik-adik capek, terus adik-adik nggak mau berdoa, disuruh mama papanya berdoa, adik-adik bilang, nggak lama, aku capek banget, aku ngantuk banget, apalagi banyak tugas hari ini di sekolah. Nah nggak boleh kayak gitu adik-adik. Tetap kita harus menomorsatukan Tuhan. Walaupun kita capek, walaupun kita ngantuk, banyak tugas, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Atau misalnya mama papanya mau ada ibadah malam, ibadah keluarga, adik-adik alasan nggak lama, capek. Atau nantilah lagi ada ini nih konser BTS, adik-adik lagi mau nonton, ini lagi ngehits banget aku lagi suka sama ini terus adik-adik tidak menomorsatukan Tuhan. Itu salah adik-adik. Biar bagaimanapun kita harus tetap menomorsatukan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita segalanya. Kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Tuhan yang baik.
Kita kan mau jadi memiliki kehidupan yang kekal juga kan adik-adik, supaya kita bisa bersama-sama Allah di kerajaan Allah. Nah adik-adik, kita juga harus mencontoh sikap Tuhan. Contohnya kalau kita mau menomorsatukan Tuhan, kita harus juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan itu mengajarkan kita apa? Kebaikan. Tuhan tidak suka akan kekerasan, tidak suka akan keributan. Kalau di rumah adik-adik, jangan, contohnya tidak boleh iseng sama adiknya atau kakaknya, tidak boleh nakal. Nah adik-adik harus saling mengasihi, karena kita tetap harus menjadikan Tuhan yang utama. Kalau kita mau mulai sekolah, kan adik-adik masih online sekolahnya. Nah adik-adik sebelum kita mulai sekolah, sebelum kita mulai belajar, adik-adik juga tetap harus menomorsatukan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, meminta bimbingan sama Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, walaupun di rumah, walaupun tugas kita banyak, tetap menomorsatukan Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah dikasih contoh dari si orang kaya ini. Kita tidak boleh meniru si orang kaya yang banyak harta tetapi tidak mau menomorsatukan Tuhan. Kita harus tetap menomorsatukan Tuhan. Ada contoh lagi, misalnya adik-adik sekarang kan IMPA. Nah walaupun IMPA-nya hanya di rumah, adik-adik harus tetap rajin. Adik-adik tidak boleh nanti aja lah IMPA-nya, atau minggu depan masih ada IMPA lagi kok, minggu depannya lagi masih ada mah, minggu depan aja deh gitu. Tidak boleh adik-adik. Kalau kita sudah dapat, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus siap menomorsatukan Tuhan. Tidak boleh menunda-nunda untuk kita berdoa, untuk kita beribadah. Demikian adik-adik. Selamat, terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 265. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, saat ini kita tiba pada doa syafaat. Semuanya sudah siap untuk berdoa? Anak TK, anak kecil, anak tanggung, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Dengan kerendahan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami dapat beribadah, kami dapat memuji nama Tuhan, kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami semua untuk mengandalkan, mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk setia melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, di rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat semua anak layan yang mengikuti ibadah maupun belum mengikuti ibadah. Tuhan memberkati anak-anak layan kami ini, sehingga mereka dalam keadaan tetap sehat, mereka dalam keadaan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak-kakak layan. Tuhan berkati semua kakak layan yang ada di GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati agar kakak-kakak layan semuanya dapat lebih dan lebih lagi untuk melayani kami para anak-anak layan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati pendeta, ketua jemaat, Pendeta Risto Andaki. Tuhan berkati, lindungi beliau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia dapat menjadi seorang pelayan hamba Tuhan yang setia melayani kami para jemaatnya. Kami juga berdoa buat Pendeta Vega, Pendeta Rosa Mahulete. Tuhan berkati para pendeta ini Tuhan yang melayani kami jemaatnya, agar supaya senantiasa firman Tuhan dapat kami dengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat orang-orang sakit,
orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan terlebih khusus Tuhan, kami berdoa buat kakak layan kami yang sakit, yang terkena COVID-19. Tuhan, mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, sembuhkan kakak layan kami, sehingga dia Tuhan dapat kembali melayani Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami semua Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Engkau sembuhkan mereka, karena Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami serahkan kakak layan kami serahkan teman-teman kami yang sakit hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mama dan papa kami masing-masing yang ada di rumah. Tuhan memberkati, lindungi mama dan papa kami, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mama dan papa kami dapat mendidik kami, mengasuh kami, mengajar kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang terlantar, teman-teman kami yang hidup di kolong jembatan, teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Lindungilah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, sehingga mereka dapat merasakan kasih sayang Tuhan terhadap mereka, seperti yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami Tuhan berdoa buat pemerintah kami. Tolong Tuhan berkati pemerintah kami, dari presiden sampai kepada kelurahan. Tuhan berkati pemerintah kami, beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin kami para rakyatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tertimpa bencana alam. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong mereka. Engkaulah yang akan menolong mereka, membangkitkan iman percaya mereka bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong mereka, Tuhan Yesus yang akan membantu mereka memulihkan keadaan mereka. Kami serahkan teman-teman kami yang terkena bencana alam hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang akan kami sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur ya. Jangan lupa adik-adik kasih tahu mama papa persembahannya dibawa ke gereja. Sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita membuka Kidung Ceria 264 ya adik-adik. Bait pertama kita nyanyikan, lalu kita memberikan persembahan. Setelah selesai nyanyi bait yang kedua. Oke? Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
siap-siap ya adik, bait yang kedua ya. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan mereka sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan mereka bawa ke gereja untuk mereka mempersembahkan sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita buka Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh syukur. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi pesan firman Tuhan apa? Selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita selesai ibadah, kita mau terima berkat, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan kami boleh mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar, biarlah kami boleh selalu menjalankan firman Tuhan, kami boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati kami dalam 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya minggu depan Tuhan boleh persatukan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti IMPA. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.